usaha atau bisnis mengelola perubahan sektor UKM. Terkait dalam perubahan di sini membutuhkan kekuatan mengelola penolakan menjadi perubahan positif dan membutuhkan Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safina Tunaja, saya mahasiswi STIEMBI jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan khusus tentang mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan, organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perubahan. Perubahan ini sering terjadi dalam organisasi. Perubahan ini mengandung arti yang tadinya sebelum menjadi setelah. Dan setelah keadaan ini, perubahan akan menjadi berubah drastis dalam baik itu perusahaan, organisasi, ataupun lingkungan di sekitarnya. Selain itu, pihak-pihak yang terkait dalam perubahan di sini membutuhkan kekuatan yang besar. Perubahan dalam organisasi, baik itu tindakan beralih suatu organisasi dalam kondisi yang berlaku saat ini. Kondisi yang akan datang guna meningkatkan efektivitas atau perubahan dalam organisasi merupakan isi penting dalam suatu perusahaan. Perubahan dapat memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan kriteria yang sebelumnya menjadi sesudahnya. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab sebuah organisasi berubah. Selanjutnya yaitu penolakan terhadap organisasi atau perusahaan. Penolakan di sini adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak sesuai terhadap suatu ungkapan. Setiap penolakan yang diutarakan oleh penutur biasanya memiliki alasan tertentu yang disampaikan kepada lawan tutur. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana mengelola penolakan menjadi perubahan positif dan membutuhkan inovasi yang baru. Salah satu cara yang paling lazim digunakan untuk mengatasi sikap penolakan terhadap perubahan adalah memberikan solusi kepada orang mengenai perubahan itu sebelumnya. Penyampaian gagasan dapat membantu orang melihat kebutuhan serta alasan mengapa perubahan ini perlu dilakukan. Dan maka dari itu, prosesnya dari step by step, maka akan ada yang namanya hasil dari perubahan. Nah, perubahan di sini menjelaskan bahwa program yang berkaitan bisa jadi sangat penting. Bisa jadi sangat penting di sini tepat jika penolakan itu didasarkan melalui informasi serta analis yang tidak akurat dan tidak memadai. Khususnya jika para penggagas, perubahan memerlukan bantuan dari pihak penolak untuk menerapkannya. Dan perubahan ini dapat digunakan oleh para manajer untuk menangani kemungkinan penolakan terhadap perubahan, yaitu memberi dukungan. Proses ini mencakup pemberian pelatihan keterampilan baru atau mendengarkan keluhan mereka serta memberikan dukungan yang emosional. Nah, di sini saya akan contohkan salah satu usaha atau bisnis mengelola perubahan sektor UKM pada usaha mitra Anandia Bakery. Anandia Bakery benar-benar merupakan industri roti yang sangat rumahan. Proses ini produksinya dijalankan di sebuah rumah dan pengerjaannya dilakukan secara manual. Meski begitu, produk Anandia ini diminati oleh masyarakat di daerah perbatasan Sumatera Barat. Usaha ini dipimpin oleh Bapak Novizaldi yang sejak muda sudah menerima dari usaha yang dia miliki. Dia punya berbagai macam konsumen dan konsumen ini tidak sangat kecewa. Karena apa? Karena dari cita rasanya sangat memuaskan. Dan dari harganya pun sangat terjangkau murah. Anandia Bakery ini memahami kebutuhan masyarakat terhadap produk di daerah perbatasannya, baik secara frekuensi, kuantitas, atau bentuk dan jenisnya. Pemahaman usaha juga berkaitan terhadap sarana dan prasarana, misal lokasinya atau pengunjungnya. Ini sangat mempengaruhi. Kekuatan Anandia Bakery juga terletak pada perbatasan dan mempunyai juga pemasaran yang diterapkan masih tradisional namun membutuhkan loyalitas dan fanatisme. Bapak Nofrizal ini sangat komunikatif, menghargai pekerja keras dan rela dikritik jika hasilnya kurang baik. Dan untuk kelemahan Anandia Bakery ini, permasalahannya mendasar yang dihadapi oleh Anandia Bakery ini yaitu dengan masalah administrasi keuangannya. Dalam kebijaksanaannya, menentukan keputusan yang strategi berwirausaha, hendaknya tidak hanya mengandalkan industri, tetapi juga harus mempunyai histori atau catatan administrasi. Perlu dijadikan modal dalam menentukan keputusan. Kebijakan dan keputusannya seharusnya berbasis data, tetapi di Anandia Bakery di sini dia tidak
tidak mempunyai administrasi yang sangat kuat. Namun, dari Anandia Bakery ini tidak mempunyai kekuatan data keuangan yang baik sehingga pemilik tidak paham akan pendapatan yang rutin setiap bulan, tidak bisa mengkoreksi semua data antara pendapat ataupun penjualan penggunaan bahan baku sehingga kemungkinan penyalahgunaan di tingkat bawah bisa dijalankan tanpa diketahui permasalahan ini berkelanjutannya seperti apa. Nah, untuk perubahan penolakan di sini, maka dari itu pemilik Anandia Bakery maka dia akan mengadakan dari perubahan yang tadinya keuangannya tidak stabil atau tidak tahu tentang semuanya, maka dia akan merubah semua strategi dengan cara penjualannya. Dan kesimpulannya di sini menjelaskan bahwa akan mengandalkan informasi keuangan yang memadai, tertib, teratur, namun usaha tetap berjalan dengan lancar sehingga konsumen dapat berminat. Nah, diambil hanya berbasis intuisi dan merasa hal tersebut bukanlah masalah yang sangat rumit, tetapi ini bisa diselesaikan dengan para staf. Nah, pencatatannya dan penyusunan laporan keuangan masih dianggap sebagai kegiatan yang mewah dan dianggap tidak sebanding dengan manfaatnya. Hal tersebut menjalankan UKM tidak mengetahui secara pasti berapa pendapatkah seharusnya diterima, bagaimana mengelolanya. Nah, di sini untuk pelajarannya, maka semua staf dan baik itu administrasi semua dapat memperbaiki dari perubahan yang tadinya belum semaksimal, maka akan diusahakan menjadi maksimal terhadap perubahan dan penolakannya. Manajemen apa sih yang akan merubah sebagai solusi perusahaan Anandia Bakery ini? Perubahan ini mengatasi permasalahan mitra, yaitu implementasi sistem akuntansi yang sesuai dengan usaha mitra dan penggibahan seperangkat komputer. Nah, pelatihan akuntansi, pelaporan keuangan, pendampingan atau pembinaan materi selama 3 bulan harus sesuai dengan yang dicantumkan dan pengeluarannya pun harus sesuai. Maka dari itu, perubahannya semua akan diperbaiki. Nah, memberikan manfaat yang besar juga nih untuk pemilik dapat saat mengetahui posisi keuangannya sedang dikinerja gimana sih. Nah, keuangan perubahan ini adalah modal salah satunya. Modal di sini menjelaskan bahwa pemilik dari waktu ke waktu informasi dari neraca dapat memberikan informasi beberapa uang tunai yang masih ada, berapa piutang yang belum tertagih, berapa nilai persediaan yang masih ada, dan berapa nilai peralatan yang berguna, kendaraan, jumlah uang ataupun harus dilunasi dan jatuh tempo. Serta posisi pemodal ini, pemiliknya pun pada saat ini informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar modal pemilik yang ada saat ini, maka informasi tersebut dapat digunakan secara mendasar. Nah, mendasarnya apa sih? Mendasar di sini bahwa pemilik Anandia Bakery ini akan mengetahui rincian dari awal sampai akhir hingga perubahannya berjalan dengan lancar. Nah, perubahan penolakannya apa? Penolakannya di sini menjelaskan bahwa di Anandia Bakery ini dia tidak lagi mau ada administrasinya yang kekurangan, baik itu dari persediaan ataupun dari kinerja para karyawannya. Maka di Anandia Bakery ini dia ingin melakukan perubahan penolakan terhadap manajemen di usahanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.